Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan kajian kitab Syarh Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Kita hari ini alhamdulillah pertemuan ke-18 kita masuk di pembahasan setelah selesai dari pembahasan al-i'rab wa mawadhi'ihi, pembahasan i'rab. Sekarang kita masuk di tahap kedua ya, yaitu mulai dari fi'il mudhari. Dia dirofa, dinasab, dijazm dengan tanda yang kita sudah pelajari. Sekarang fokus pada sebabnya. Apa sebabnya dia dirofa? Kalau tandanya sudah aman kan? Sudah selesai di sebelum Ramadan. Sekarang fokus apa sebabnya dia dirofa, dinasab, dan dijazm. Mulai dari fi'il mudhari, qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala faslun. Aslun, asal, faslun. Yurfa'ul mudhari'u khalian min nasibin wa jazimin. Ini pernyataan yang Masya Allah. Pendek sekali tapi berfungsi. Dengan fungsi yang sangat luas. Dan sangat kita butuhkan dalam baca kitab. Beliau bilang asal, pasal. Yurfa'ul mudhari'u. Fi'il mudhari itu dirofa. Itu kalau ditanya, kapan fi'il mudhari dirofa? Ini pernyataannya. Yurfa'ul mudhari'u, fi'il mudhari dirofa. Kholian, hal dia dalam keadaan kosong. Dalam keadaan kosong, min nasibin dari penasab, wajazimin dan penjazem. Dah, ini pernyataan pendek sekali kalau antum lihat. Kapan fi'il mudhari dirofa? Kalau dia kosong dari penasab dan penjazm. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Nah, yakumu zaidun. Seperti yakumu zaidun. Kata yakumu itu fi'il mudhari. Hukumnya apa? Paham kan? Kita lihat. Oh, tidak ada penasab, tidak ada penjazm. Berarti hukumnya marfu. Hukumnya marfu. Paham kan? Ini alhamdulillah, tentunya hanya sekedar dikatakan saja antum paham. Karena ini sudah berapa kali kita ulang pernyataan ini. Di praktek baca kitab. Di praktek baca kitab. Iya. Kita lihat syarah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala syarh. Ajma'an nahwiyun ala anna al-fi'il al-mudhari'a idza tajarrada minan nasibi wal jazimi kana marfu'an. Sepakat ahli nahwu bahwasanya fi'il mudhari apabila kosong dari penasab dan penjazm maka adalah dia marfu'an, dia dirofa. Dia dirofa. Itu sepakat ternyata. Fi'il mudhari itu kalau kosong dari penasab dan penjazm sepakat dia marfu. Ahli nahwu. Ucapan selama ini kalau kita tanya, kenapa rofa itu? Kosong dari penasab dan penjazm. Ternyata itu disepakati oleh ilmu ulama nahwu. Paham ya? Iya. Kaqaulika seperti ucapan kamu, yakumu zaidun wa yaku'udu amrun. Seperti antum mengucapkan yakumu zaidun wa yaku'udu amrun. Yakumu dan yaku'udu. Marfu. Sepakat dia marfu. Kenapa? Kosong dari penasab dan penjazm. Setelah pernyataan itu, beliau kasih antum faedah.
yang lain lagi. Wa inna makhtalafu fi tahqiqir rafi' lahu. Iya. Sesungguhnya tiada lain. Mereka hanya berselisih dalam memastikan rafi'. Memastikan perofa untuknya. Ar-rafi' lahu. Perofanya apa? Kan gini. Para ulama kan sepakat. Kalau tidak ada penasab, tidak ada penjazam. Pasti dia apa? Kalau tidak ada penasab penjazam, pasti dia apa? Marfu. Pertanyaannya, siapa yang merofaknya? Itu mereka berselisih pendapat terkait dengan siapa yang merofaknya. Setelah sebelumnya mereka sepakat. Kalau tidak ada penasab, tidak ada perofa, tidak ada penasab, tidak ada penjazam, pasti ini marfu. Tapi kalau ditanya, kenapa marfu? Misalkan fa'il gini. Fa'il, kenapa marfu? Ada fi'il maklum. Naibul fa'il, kenapa marfu? Ada fi'il majhul, kan begitu. Isim kana, kenapa marfu? Karena kana, kan begitu. Isim inna, kenapa masuk? Ada inna. Majrur, kenapa majrur? Adanya huruf jar atau ada mudhof. Kan itu alasannya. Sekarang, kenapa antum marfu fi'il mudhari? Paham pertanyaannya? Ini namanya sudah lebih luas. Kan di awal kita sudah bilang, kalau kosong dari penasab dan penjazam, maka pasti marfu. Itu disepakati itu. Tapi mereka berselisih. Kenapa yang merofaknya? Paham maksudnya ini? Bedakan ya. Kalau marfu, kenapa? Kosong dari penasab dan penjazam. Apa yang merofaknya? Paham pertanyaan sekarang? Mereka ternyata berselisih. Apa yang merofaknya? Kita lihat siapa yang berselisih dan apa pandangannya. Ya. Kata beliau, wa inna makhtalafu fi tahqiqir rafi' lahu. Tidak lain mereka berselisih dalam memastikan perofa untuknya. Mahu, apa dia? Apa dia itu perofaknya? Faqala al-Farra'u washabuhu. Berkata al-Farra' dan para muridnya. Yang sepandangan dengannya, yang sependapat dengannya. Ya. Dari kalangan ahli Kufa. Karena al-Farra' ulama Kufi. Bukan ulama Basra. Dia ulama Nahwu dari kalangan Kufi. Ya, artinya dan teman-temannya dari kalangan Kufa. Karena ini Nahwu juga punya madhab seperti fikih. Ada madhab Kufa, ada madhab apa? Basra. Nah, ini Al-Farra termasuk ulama Kufa. Dia berkata, rafi'uhu nafsu tajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Perofaknya adalah karena kosongnya dari penasab dan penjazam itu sendiri, nafsu. Karena kosong dari penasab dan penjazam itu sendiri. Jadi apa yang merofaknya? Kosong dari penasab dan penjazam. Paham itu alasannya Al-Farra' dan para pengikutnya. Penyakitnya adalah karena tidak ada penyakit. Anda paham ini? Kan biasa aja orang seperti itu kan. Maksudnya pernyataannya seperti itu. Misalnya ketika kita dari awal. Isim punya alamat kan? Fi'il punya alamat. Huruf apa alamatnya? Apa maksudnya? Apa alamatnya huruf? Tidak ada alamat. Tidak ada alamat isim, tidak ada alamat fi'il, berarti dia apa? Huruf. Apa maksudnya? Kan gini, kenapa dia dinasab? Karena ada alat penasab. Kenapa dia dijazm? Karena ada alat penjazm. Kenapa dia dirofa? Kosong dari penasab dan penjazm. Paham ini alasannya? Ini siapa punya pendapat? Siapa punya pendapat ini? Al-Farra'. Ini alasan. Masya Allah. Iya. Dan ini alasan berjalan dengan apa yang kita sebutkan dari awal. Pendapatnya Al-Farra'. Terus pendapat berikutnya. Wa qala al-Kisai. Sementara al-Kisai berpendapat. Al-Kisai ini sebenarnya
Termasuk Imam Kufiyin. Tapi dia tidak ikut Al-Faro. Ini Al-Kisai, dia ulama Kufi. Kalau nahwunya, kalau bahasanya. Iya, dia ulama Kufi. Iya. Dan termasuk keutamaannya antum Al-Kisai atau Al-Kisai ini. Dia termasuk ulama Qurra Sab'ah. Termasuk ahli qiraah yang 7 itu. Termasuk ahli qiraah yang 7. Iya. Walaupun dia belajar di usia yang sudah tua, tapi karena belajar akhirnya dia menjadi ahli. Menjadi ahli. Ini Al-Kisai belum punya pendapat lain terkait dengan perofanya fi'il mudhari ketika dia dirofa. Apa dia bilang? Wa qala Al-Kisai huruful mudhari'ah. Yang merofa fi'il mudhari adalah huruf mudhari'ah. Anda paham ini? Jadi kan fi'il mudhari itu tidak lepas dari huruf mudhari'ah. Sebagaimana antum tahu dari kitab dasar. Sebagaimana antum tahu dari kitab dasar. Huruf mudhari'ah itu huruf apa? Huruf anai. Ya? Huruf anai itu. Kan begitu? Iya. Ketika saya bilang misalnya ya. Aktubu. Apa yang merofaknya ini? Kenapa jadi aktubu? Kenapa jadi bu dirofa? Yang merofaknya adalah ini A. Karena huruf mudhari'ah. Paham ini? Ini kan disebut dengan apa huruf? Huruf apa? Mudhari'ah. Ketika saya bilang misalnya naktubu. Ya, ya, bu. Kenapa saya baca dhamma itu ba-nya? Karena na. Paham ini? Kan ada na. Terus saya bilang misalnya, ini pendapat siapa ini? Yaktubu. Kenapa saya baca bu? Karena ada ya. Paham ya? Taktubu. Taktubu. Kenapa saya baca bu ini? Karena ada ta. Paham pendapat Kisai? Kalau pendapat ini kita pakai nanti, berarti fi'il mudhari tidak akan pernah dinasab dan tidak akan pernah dijazm. Paham ini? Karena, atau paham pernyataan saya itu? Karena gini, kalau antum masukkan lan di fi'il mudhari, kan pasti ada a, na, ya atau ta. Berarti dia akan diropa terus. Kalau kita pakai ini pendapat nanti. Karena kalau antum bilang lan aktub, ada a, berarti aktubu. Lan naktub, berarti ada na, berarti naktubu. Lan yaktub, berarti adanya, berarti yaktubu. Lan taktub, berarti ada ta, berarti taktubu. Kan begitu kalau kita pakai ini pendapat. Tapi ini namanya pendapat. Ini namanya pendapat. Jelas kan? Ya, pendapat kedua. Yang merofaknya adalah huruf mudhari'ah. Buktinya kata beliau, ketika tidak ada huruf mudhari'ah, dia tidak rofa. Misalnya itu yaktubu. Antum hilangkan huruf mudhari'ah. Kan jadi kata ba. Jadi apa? Jadi apa? Kataba. Paham iya kan? Jadi kataba. Kataba marfu atau tidak? Kan tidak. Dia malah mabni. Itu alasannya. Itu pendapatnya Al-Kisai. Kita lihat lagi pendapat berikutnya. Waqala Sa'lab. Berkata Sa'lab. Sa'lab juga Imam Kufi. Ini masalah ini. Orang Kufa ini berselisih. Dalam peropa. Ini Sa'lab. Juga dia adalah imamnya Kufa. Imamnya Kufa. Iya. Tapi bukan muridnya Al-Faro. Tadi kan Al-Faro bersama pengikutnya. Sa'lab berkata, mudhari'atuhu lil ismi. Kenapa dia dirofa? Karena mirip dengan isi. Iya. Nah, ini butuh antum pahami baik-baik. Misalnya ini. Ya. Antum berkata dengan kalimat aktubu, naktubu, yaktubu, taktubu. Kenapa dirofa? Mirip isim. Makanya kata mereka ketika ada lan, tidak dirofa. Karena tidak ada lan masuk pada isim. Ketika ada lam,
Tidak dirofa. Kenapa ketika ada lam tidak dirofa? Karena tidak ada lam yang masuk pada apa? Isim. Jadi ketika lam ada, maka dia dinasab. Kenapa? Tidak mirip lagi dengan isim. Ketika ada lam, kenapa dijazm? Tidak dirofa. Jawaban dia apa? Tidak mirip dengan isim. Karena tidak ada pernah itu dibilang lan zaid. Lam zaid. Paham kan? Tidak ada ini masuk pada isim. Tidak ada. Sehingga kalau tidak ada ini berarti dia mirip dengan isim. Paham alasannya siapa itu? Sa'lab. Sapri? Paham dia? Jadi kenapa dirofa menurut Sa'lab? Mirip dengan isim. Itu pendapat dia. Mirip dengan isim. Kita lihat lagi. Wa qala al-Basriyun. Jadi tadi itu semuanya kufi. Tadi itu semuanya kufi. Faro. Siapa lagi? Al-Kisai. Sa'lab. Semua itu kufi. Wa qala al-Basriyun. Berkata orang-orang Basro. Ya lawan ini madhab. Hululu mahallal isim. Mirip di ini. Mirip juga dengan pendapatnya tadi Sa'lab. Cuman dia takbirnya lain. Hululuhu mahallal isim. Karena dia menduduki kedudukan isim. Kalau tadi bilang serupa dengan isim. Kalau ini mirip. Menduduki kedudukannya isim. Iya. Karena dia menduduki kedudukan isim. Misalnya ya. Saya contohkan 2 kalimat. Zaidun yakumu. Yakumu. Sama yakumu Zaidun. Antum perhatikan ini kalimat. Ya. Zaidun yakumu. Sama yakumu Zaidun. Kenapa yakumu marfu? Menduduki kedudukan isim. Dia kan di sini sebagai apa? Khobar. Paham maksudnya? Paham maksudnya Rizki? Kan irobnya Zaidun apa Rizki? Mubtada. Ini yakumu. Berarti kan khobar. Berarti khobar itu apa? Kan isim pada asalnya. Ini sama yakumu ini sama dengan qaim. Yakumu ini sama dengan qaimun. Paham gini? Sekarang yakumu Zaidun. Apalagi ini. Yakumu Zaidun. Di awal. Menduduki kedudukan apa? Isim. Dipahami ini? Menduduki kedudukan apa? Isim. Di awal kalimat. Di awal kalimat kan apa? Siapa? Mubtada. Berarti dia ini menduduki kedudukan apa? Isim. Oleh karena itu sama juga alasannya dengan tadi. Ketika saya bilang Zaidun lan. Zaidun yakumu ini saya baca lam. Maka tidak marfu. Kenapa? Karena tidak menduduki kedudukan apa? Isim lagi. Kenapa? Isim tidak bisa masuk lan. Isim tidak bisa masuk lam. Paham ini alasannya dia? Ini pendapat siapa ini? Basri. Iya, mereka semua ngomong begitu kalau orang Basro. Dia menduduki kedudukan siapa? Isim. Itu alasannya orang Basro itu. Ini dia. Qalu. Oleh karena itu kata mereka berkata. Walihada idza dakhala alaihi nah. Oleh karena itu kalau masuk padanya contoh an, lan, lam, lamma. Imtana'a raf'uhu. Maka terhalang rofa'nya. Jika oleh karena itu kalau ada lan, an, ada lan, ada lam, ada lamma. Maksudnya alat penasab dan alat penjazm. Kalau sudah ada alat penasab dan penjazm. Imtana'a raf'uhu. Terhalang rofa'nya. Kenapa? Li'annal isma la yaqa'u ba'daha. Karena isim tidak pernah terletak setelah an. Tidak pernah terletak setelah lan. Tidak pernah terletak setelah lam. Tidak pernah terletak setelah apa? Lama. Paham ini alasannya siapa ini? Al-Basriyun. Falaisa hina idin halan mahallal isim. Maka ketika itu tidak menduduki kedudukannya isim. Makanya tidak dirofa. Tidak menduduki kedudukan apa?
isim. Paham Abu Dar? Apa artinya halan Abu Dar? Menduduki. Di tasdid ya, halan. Beda halan tanpa tasdid sama halan tasdid. Kalau halan tanpa tasdid keadaan. Kalau hal tasdid dua lamnya maka menduduki. Dipahami ini? Jelas ya? Iya. Ini alasannya. Iya. Mana yang kuat? Kan begitu? Iya, kita lihat yang dipilih. Wa as-sahul aqwal. Pendapat yang paling sahih. Pendapat yang paling sahih. Wa huwa alladhi yajri. Al-awwal. Pendapat yang paling sahih al-awwalu. Pendapat pertama ternyata yang dipilih. Pendapat siapa tadi yang pertama? Al-Faro wa ashabuhu. Itu ternyata yang belum pilih. Dipahami ini? Al-awwal pendapat pertama. Itu yang dipilih. Kenapa? Wa huwa alladhi yajri ala al-sinatil mu'ribin. Inilah yang berjalan di lisannya orang-orang mengi'rab. Paham antum? Ketika antum i'rab fi'il mudhari, antum bilang marfu, kenapa bisa? Karena kosong dari penasab dan penjazim itu sudah berjalan di lisannya orang yang mengi'rab. Ketika kita i'rab, pasti kita bilang begitu. Tidak pernah kita bilang karena mirip dengan isim. Atau karena ada huruf mudhoro'ah. Dipahami ini? Atau karena apa? Menduduki kedudukan isim. Dari 3 pendapat berikutnya. Karena ada 4 pendapat. Jadi beliau pilih pendapat yang paling pertama. Pendapatnya Al-Farra dan para pengikutnya. Dan inilah yang berjalan di lisannya orang i'rab. Yaqulun, mereka bilang marfu'un li tajarrudihi anin minan nasibi wal jazimi. Marfu karena kosong dari penasab dan penjazim. Terus apa bantahan untuk pendapat lain? Kan masalahnya kan kalau antum pilih itu kan itu alasannya. Terus pendapat lain kenapa kita tidak pilih? Beliau bilang wa yufsidu qaulal kisai. Dan yang merusak, maksudnya yufsidu di sini maknanya yubtilu, membatalkan. Ya. Karena fasad sama batil, fasid sama batil sama maknanya. Kecuali dalam istilah beberapa perkara itu pun hanya insya Allah di pembahasan usul fikih. Beda antara fasad, fasid dan batil hanya dalam pembahasan haji. Ya, ada haji batil, ada haji fasid. Dan ada dalam satu pembahasan lagi insya Allah di bab lain. Jelas? Selain di pembahasan itu, ketika dibilang yufsid, yubtil sama artinya. Artinya batal. Paham ini kan? Batal. Wa yufsidu qaulal kisai. Batal pendapatnya Kisai. Apa pendapatnya Kisai tadi? Yang merupanya adalah huruf mudhoro'ah. Paham pendapatnya Kisai? Merusak pendapatnya Kisai, membatalkan pendapat Kisai. Anna juz asyai la ya'malu fi. Bahwasanya bagian dari sesuatu itu tidak beramal pada sesuatu itu. Kan kita udah bilang, ini kan ini huruf mudhoro'ah. Kan bagian dari ini. Ketika saya bilang aktubu. Ini kan bagian sudah. Ya kan? Naktubu, yaktubu, taktubu. Ini huruf mudhoro'ah ini jadi bagian kata. Masa bagian dari kata itu beramal pada kata itu sendiri? Tidak bisa. Yang beramal itu adalah orang lain. Apa pengertiannya i'rab? Apa pengertiannya i'rab? Antum bisa ulang kembali baru antum akan paham ini. Ya? Tagiru ahwal awakiril kalimi liktilafil awamil addahin. Perubahan akhir kata karena perbedaan penyakit yang masuk. Nah ini kan bukan penyakit masuk. Ini memang dia namanya fi'il mudhari pasti ada ana itu. Paham ini? Masa bagian dari sesuatu beramal pada sesuatu itu. Jelas ini pendapatnya, ini bantahannya. Paham ya? Ini bantahan. Terus, wa qaulu Sa'lab. Dan yang membatalkan pendapatnya Sa'lab. Apa pendapatnya Sa'lab tadi?
Hmm? Mirip dengan isim. Kan dia bilang begitu kan? Kenapa dirofa? Karena mirip dengan isim. Apa yang merusak pendapat itu? Apa yang membatalkannya? Annal mudoro'ah. Bahwasannya penyerupaan, keserupaannya itu adalah inna maktadot i'robahu min haitsul jumlah. Keserupaannya itu adalah tiada lain mengharuskan dia mu'rob secara umum. Jadi pertanyaan gini, kenapa itu fi'il mudhari mu'rob? Tidak sama dengan fi'il madhi mabni. Tidak sama dengan fi'il amr mabni. Pertanyaannya begitu. Itu baru. Kenapa fi'il mudhari mu'rob? Sementara fi'il kan ada 3. Ada fi'il mudhari, ada fi'il madhi, ada fi'il amr. 2 mabni kan. Madhi mabni, amr apa? Mabni. Kan begitu. Kenapa tiba-tiba dia mu'rob? Paham pertanyaannya? Jawabannya di situ baru pas. Mirip dengan fi'il. Mirip dengan siapa? Isim. Oleh karena itu, kalau ada fi'il mudhari masuk nun taukid atau masuk nun niswah, apa hukumnya? Pertanyaan saya, kalau ada fi'il mudhari masuk nun taukid, apa hukumnya? Mabni kan? Masuk nun niswah? Kenapa bisa? Karena tidak ada isim kemasukan nun taukid dan nun niswah. Kan begitu kan? Hilang keserupaannya. Jadi pertanyaannya, kenapa fi'il mudhari mu'rob? Bukan kenapa fi'il mudhari marfu. Paham maksudnya? Kalau kenapa fi'il mudhari marfu? Karena kosong dari penasab dan penjazm. Tapi kenapa mu'rob? Mirip dengan isim. Begitu baru. Kenapa mu'rob? Bukan kenapa marfu. Antum harus teliti itu tabirnya. Kenapa marfu? Tidak ada penasab dan penjazm. Kenapa mu'rob? Tidak mabni saja seperti madhi dan amr. Apa jawabannya antum? Mirip dengan isim. Itu baru cocok pendapatnya Ta'alab. Miripnya dengan isim itu dari sisi dia di i'rab. Bukan dari sisi dia di rofa. Paham ini pendapat? Paham bantahannya ini? Itu harus teliti. Iya, pendapatnya Ta'alab itu campur. Itu campur. Antara pembahasan kenapa dia di rofa dan kenapa dia mu'rob. Enggak. Ini pertanyaannya beda. Kalau kenapa dia marfu? Karena kosong dari penasab dan penjazm. Kenapa dia mu'rob? Mirip dengan isim. Nah itu baru pas. Paham ini jawabannya? Paham ini? Nah di sini juga kita bisa dapat jawaban itu. Jadi hanya mengharuskan dia di i'rab secara umum. Tsumma yahtaju kullu naw'in min anwa'il i'rab ila amilin yaktadi. Kemudian setelah itu, setiap dari jenis-jenis i'rab yahtaj butuh ila amil kepada amil ya yaktadi yang mengharuskan dia. Paham ini kan? Yang mengharuskan dia. Kemudian yang paling parah lagi itu dua madhab ini masalah. Ada hal yang buruk. Belum bilang tsumma yalzamu alal madhabain. Kemudian di atas dua madhab tadi mengharuskan. Apa dua madhab tadi? Kan dia bilang dirofa karena ada huruf mudhoro'ah. Yang kedua kan dia dirofa karena mirip dengan isim. Dua madhab itu mengharuskan ayakunal mudhari marfu'an daiman. Berarti fi'il mudhari akan marfu' selama-lamanya. Paham antum? Misalnya antum pakai pendapatnya siapa? Kisai. Kan selalu ada huruf mudhoro'ah. Berarti akan marfu' terus. Paham maksudnya? Kalau antum pakai pendapatnya siapa? Ta'alab. Berarti fi'il mudhari akan marfu' terus. Iya kan? Karena fi'il mudhari tidak akan hilang keserupaannya dengan siapa? Isim. Walaupun masuk penyakit. Walaupun sebenarnya masuk penyakit. Paham ini? Ini keharusan yang tidak bagus. Walako ilabi. Tidak ada orang berpendapat seperti itu. Tidak ada orang bilang fi'il mudhari itu selalu marfu. Maksudnya begitu. Tidak ada. Semuanya bilang bahwa fi'il mudhari itu mu'rab. Bisa marfu, bisa mansub, bisa apa? Bisa apa? Majazum. Tidak ada yang bilang fi'il mudhari itu adalah mabni kecuali bersama dengan nun taukid sama nun niswah.
Makanya beliau bilang, tidak ada orang bilang begitu. Tidak ada orang bilang fi'il mudhari itu marfu selama-lamanya. Terus, wa yaruddu qaulal basriyin. Dan di antara yang membantah pendapatnya orang-orang Basro. Apa tadi pendapatnya Basro? Dia menduduki kedudukan apa? Isim. Di antara membantah ucapan mereka adalah irtifa'uhu fi qawlihi fi nahwi. Rofa'nya pada contoh. Rofa'nya pada contoh. Halla yakumu. Halla yakumu. Antum perhatikan ini kata. Sebenarnya yang masalah bukan pada yakumunya. Ya, yakumu kan dirofa. Nah, dirofa. Kalau menurut Basriyin, kenapa dirofa ini? Paham pertanyaannya? Kenapa dirofa ini? Menurut Basri, jawab dulu menurut Basri. Karena menduduki kedudukan apa? Isim. Sekarang antum tahu halla. Halla itu tidak pernah masuk pada isim. Itu kata halla. Kalau antum dapat kata halla, pasti setelahnya adalah fi'il. Dia tidak pernah masuk pada isim. Paham ini rahasianya? Ini kata halla. Dimanapun antum dapat halla, pasti fi'il setelahnya. Tidak mungkin isim. Sekarang, apakah mungkin antum bilang ini yakumu dirofa karena menduduki kedudukan isim? Itu yang belum maukan sekarang. Kan belum mau membantah. Pendapatnya siapa? Pendapatnya Basri. Apa Basri bilang? Ini yakumu dia dirofa karena menduduki kedudukan apa? Isim. Tapi Basri, apakah kamu akan bilang ini yakumu adalah isim? Menduduki kedudukan isim? Pasti dia bilang tidak. Kenapa? Halah. Tidak pernah masuk pada siapa? Isim. Berarti di sini dia menduduki kedudukan siapa? Fi'il. Kenapa marfu kalau begitu? Kan kamu bilang dia marfu karena menduduki kedudukan apa? Isim. Nah ini di sini bukan isim kedudukannya. Di sini memang fi'il. Kenapa? Halah tidak pernah masuk pada isim. Paham jawabannya? Terbantahkan. Makanya yang paling cocok kita bilang marfu karena kosong dari penasab dan penjazm. Itu aman itu. Tidak ada lagi bantahannya. Dipahamkan? Mau menduduki kedudukannya isim, kedudukan fi'il. Ada huruf mudhari, ada tidak mudhari. Menyerupai isim, tidak menyerupai isim. Pokoknya kalau tidak ada penasab dan penjazm, maka dia hukumnya apa? Marfu. Selesai itu. Itu sudah selesai. Antum paham ini? Nah, ini sudah luas sekali ini. Sudah luas sekali. Tentang fi'il mudhari kenapa marfu? Itu aja pertanyaannya. Kenapa fi'il mudhari marfu? Paham kan? Kenapa marfu? Jelas ini. Kenapa pertanyaannya kenapa marfu? Paham kan? Kalau pernyataan awal fi'il mudhari marfu ketika dia kosong dari penasab dan penjazm pasti itu marfu. Pasti marfu. Tapi penyakitnya apa? Itu berbeda-beda. Ada 4 pendapat. Ini sudah paling luas. Ada 4 pendapat alasan kenapa dia marfu. Ada yang berkata karena kosong dari penasab dan penjazm. Ada yang berkata karena huruf mudhoro'ah. Ada yang berkata karena serupa dengan isim. Ada yang berkata karena menduduki kedudukan isim. Dari 4 pendapat itu yang paling selamat adalah pendapat pertama karena kosong dari penasab dan penjazm. Dan itu juga yang berjalan di lisannya apa? Mu'ribi. Dipahami ini kan? Selesai. Masya Allah. Iya. Setelah itu kita masuk di penasab dan penjazm. Ini kita satukan besok insya Allah. Dan ini untuk awal pertemuan. Iya. Jadi nanti langsung masuk penasab ya. Dan penjazm. Kita tidak sebut lagi. I'rabnya kan sudah lewat. Mulai langsung, bahkan langsung beliau bilang, yun sobu bilan, dinasob dengan lan, langsung dengan contoh. Insya Allah kita ambil di pertemuan besok.
Kita pertemuannya kita usahakan awal ya. Kita tepat waktu di awal. Karena supaya kita bagus kita akhirkan 8:45. Paling tinggi 8:50. Nah, insya Allah. Di Kotun Nada ini. Insya Allah. Karena kan alhamdulillah kayaknya sudah ada semuanya antum tah di masjid, di lokasi sini. Jadi kalau kita mulai agak cepat, karena bukan seperti dulu kan, yang mulai jam 7. Sekarang kita mulai jam 8, insya Allah jadi kita akan mulai tepat waktu. Karena saya akan berhenti di jam pertama itu sebelum jam 8. Sebelum jam 8. Sama juga begitu, mungkin paling 7:45 atau 7:50 berhenti. Nah, baru kita masuk di awal jam, baru kita berhenti lagi di akhir. Ya kan 8:45 atau 8:50, jadi paling tingginya 50. Paling tingginya 50, paham kan? Setelah itu kita lanjut dengan yang santri yang baru. Nanti kita coba pekan ini nih ya. Kalau sudah bagus waktunya begini, nah kita jalan insya Allah sampai Sya'ban. Kita jalan sampai Sya'ban. Karena kita panjang ini, habis Kotur Nada, kita pakai lagi untuk Qadil Irob atau Sorob, baru kita masuk lagi Ibnu Aqil. Jadi kita akan pakai, kalau sudah kita lihat nanti sepekan ini, 4 hari ini, bagus seperti ini waktunya, maka itu kita akan berjalan sampai Sya'ban. Insya Allah. Jadi kita melihat dulu percobaan ini 1 pekan. Insya Allah. Subhanallah.